Alam semesta ini tidak normal. Kita sering merasa diam, seolah-olah tidak pernah bergerak sama sekali. Padahal saat ini juga kita sedang melaju ribuan kilometer per jam di ruang angkasa. Dan itu baru permulaan. Di luar sana ada bintang yang ukurannya bisa menelan jutaan bumi, planet yang hujannya terbuat dari kaca panas, hingga suara-suara misterius yang berasal dari planet lain. Semakin jauh kita melihat, semakin kita sadar satu hal: alam semesta ini jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Dalam video ini kita akan menjelajahi 7 fakta luar biasa di kosmos yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jangan skip karena yang terakhir akan benar-benar bikin kamu bingung. Bumi ini lagi muter 1600 km per jam, tapi kamu nggak sadar. Pernah nggak kamu membayangkan planet kita berputar super cepat di depan mata? Inilah yang disebut time place, rotasi planet. Ketika waktu dipercepat dan kita bisa melihat sesuatu yang biasanya tak terlihat, bumi sebenarnya berputar dengan kecepatan 1670 km per jam di garis ekuator. Tapi karena kita ikut berputar, kita nggak bisa merasakannya sama sekali. Dalam versi time place, siang dan malam berubah dengan cepat. Bayangan bergerak dan cahaya kota mulai menyala seperti jaringan saraf di permukaan planet. Kalau kamu lihat dari luar angkasa, kamu akan melihat garis pemisah antara siang dan malam. Disebut terminator, bergerak perlahan melintasi permukaan bumi. Tidak semua planet berputar seperti bumi. Planet seperti Jupiter berputar sangat cepat, hanya sekitar 10 jam untuk satu hari. Sementara Venus justru sangat lambat. Satu hari di sana lebih lama dari 1 tahun. Rotasi planet bukan cuma gerakan. Ini adalah alasan kita punya siang, malam, waktu, bahkan kehidupan. Dan kalau waktu bisa dipercepat, kamu akan sadar satu hal: kita semua sedang menumpang di sebuah bola raksasa yang berputar tanpa henti di tengah kegelapan kosmos. Matahari bisa menelan 1 juta bumi. Pernah nggak kamu membayangkan seberapa kecilnya bumi dibanding benda lain di tata surya? Kita mulai dari rumah kita, bumi. Terlihat besar bagi kita, tapi di luar sana, bumi hanyalah titik kecil bandingkan dengan Jupiter, planet terbesar di tata surya. Lebarnya bisa memuat lebih dari 1300 bumi. Lalu ada Saturnus yang terkenal dengan cincinnya. Ukurannya juga hampir sebesar Jupiter, tapi jauh lebih ringan. Bagaimana dengan planet lain? Merkurius kecil, bahkan lebih kecil dari sebagian bulan. Mars hanyalah setengah ukuran dari bumi. Neptunus dan Uranus, raksasa es, jauh lebih besar daripada bumi. Tapi semua itu masih belum seberapa, karena ada satu objek yang benar-benar mendominasi. Ya, matahari. Matahari menyumbang 99,8% dari seluruh massa di tata surya, dan ukurannya bisa memuat 1,3 juta bumi di dalamnya. Kalau matahari sebesar bola raksasa, bumi cuma seperti butiran pasir di sekitarnya. Dan lebih gila lagi, di luar sana ada bintang yang jauh lebih besar daripada matahari. Jadi saat kamu merasa besar di dunia ini, ingatlah, kita hidup di planet kecil yang mengorbit bintang raksasa di tengah alam semesta yang bahkan jauh lebih besar lagi. Dan itu baru permulaan. Yang kamu lihat ini ternyata bukan satu bintang. Di langit malam ada 3 bintang yang berjajar rapi, dikenal sebagai Sabu Orion. Salah satunya adalah Mintaka, bintang yang terlihat kecil tapi sebenarnya luar biasa. Mintaka berada di rasi bintang Orion. Dan uniknya, ini adalah satu-satunya bintang di Sabu Orion yang tepat di bawah garis ekuator langit. Artinya, dari hampir seluruh tempat di bumi, kamu bisa melihat Mintaka. Tapi yang lebih mengejutkan, Mintaka bukan satu bintang. Ia adalah sistem bintang ganda, bahkan lebih kompleks, terdiri dari beberapa bintang raksasa yang saling mengorbit. 2 bintang utamanya adalah bintang biru super panas, jauh lebih besar dan lebih terang dari
dari matahari kita. Suhunya bisa mencapai puluhan ribu derajat, cahayanya ribuan kali lebih terang dari matahari. Karena jaraknya sekitar 1200 tahun cahaya dari bumi, cahaya yang kamu lihat hari ini sebenarnya adalah cahaya dari masa lalu, sebelum peradaban modern ada. Mintaka adalah bagian dari penunjuk arah kosmik di langit, digunakan sejak zaman kuno untuk keperluan navigasi, termasuk bintang muda dan sangat aktif, bisa jadi akan berakhir sebagai supernova dahsyat di masa depan. Jadi saat kamu melihat bintang sejajar 3 di langit, ingatlah salah satunya adalah Mintaka, bintang raksasa yang diam-diam menyimpan kekuatan luar biasa. Dan mungkin cahaya yang kamu lihat malam ini adalah pesan dari masa lalu. Perjalanan ini bakal bikin kamu sadar seberapa jauhnya tata surya. Bayangkan kamu naik pesawat tercepat di dunia, lalu terbang meninggalkan bumi menuju luar angkasa. Perhentian pertama, Mars. Planet merah ini tetangga dekat kita. Dengan teknologi saat ini, perjalanan ke Mars bisa memakan waktu sekitar 7 bulan. Lanjut ke Jupiter, planet raksasa dengan badai terbesar di tata surya. Untuk sampai ke sini butuh waktu bertahun-tahun. Kemudian di Saturnus dengan cincin indahnya, jaraknya hampir 2 kali lebih jauh dari Jupiter. Uranus sekitar 2,8 miliar kilometer dari matahari. Neptunus lebih dari 4,5 miliar kilometer. Yang bikin mind blowing bukan cuma jaraknya, tapi kekosongan di antaranya. Di animasi, planet terlihat dekat, padahal aslinya kamu akan melewati ruang kosong yang sangat luas selama bertahun-tahun. Kalau kamu bisa melaju dengan kecepatan pesawat biasa, butuh puluhan ribu tahun untuk menjelajahi semua planet. Bahkan cahaya dari matahari saja butuh lebih dari 4 jam untuk mencapai Neptunus. Perjalanan bumi ke planet lain bukan sekedar jauh, tapi hampir tak terbayangkan. Dan saat kamu melihat animasi tata surya, ingatlah, yang kamu lihat itu diperkecil. Karena kalau dibuat nyata, layarnya nggak akan pernah cukup besar untuk menampungnya. Di luar angkasa itu sunyi, tapi ini suara planet. Kita sering dengar kalau luar angkasa itu sunyi total, dan itu benar karena tidak ada udara untuk menghantarkan suara. Tapi anehnya, ilmuwan dari NASA justru berhasil mendengar suara dari planet. Jadi suara apa yang sebenarnya mereka dengar? Bukan suara seperti di bumi, melainkan gelombang plasma dan gelombang elektromagnetik di luar angkasa. Gelombang ini kemudian diubah menjadi audio oleh instrumen khusus di pesawat luar angkasa, seperti Voyager 1. Jupiter suaranya seperti badai elektronik, keras, misterius, dan agak menakutkan. Saturnus terdengar seperti angin kosmik yang berbisik, tenang tapi eri. Neptunus suaranya lebih dalam dan bergema, seperti lautan yang gelap. Suara ini bukan suara asli dalam arti biasa, tapi representasi dari energi yang bergerak di sekitar planet. Artinya, setiap planet punya irama dan suara uniknya sendiri di kosmos. Jadi, walaupun luar angkasa itu terlihat sunyi, sebenarnya alam semesta penuh dengan suara yang tak bisa kita dengar langsung. Dan kalau kita bisa benar-benar mendengarnya, mungkin kosmos akan terdengar seperti simfoni raksasa yang misterius. Planet ini panasnya 400 derajat Celcius, tapi isinya es. Di luar tata surya kita, ada planet aneh bernama GJ436b. Planet ini sering dijuluki planet es yang terbakar. Kenapa aneh? Karena suhu di planet ini mencapai 430 derajat Celcius. Itu cukup panas untuk melelehkan logam. Tapi anehnya, di sana justru terdapat es. Kok bisa ada es di suhu sepanas itu? Jawabannya ada di tekanan ekstrim. Di GJ436b, tekanan atmosfer sangat tinggi, sehingga molekul air dipaksa tetap dalam bentuk padat meskipun suhunya sangat panas. Fenomena ini disebut es panas, sejenis es yang tidak akan kamu temukan di bumi. Ukurannya mirip Neptunus kecil. Atmosfernya dipenuhi hidrogen dan helium, mengorbit sangat dekat dengan bintangnya. 1 tahun di sana sama dengan 2,6 hari di bumi. Bahkan planet ini memiliki gas ekor raksasa seperti komet, karena atmosfernya terus terkoyak oleh
radiasi bintang. Kalau kamu berdiri di sana, kamu akan melihat dunia yang penuh tekanan, panas ekstrim, dan es yang tidak bisa mencair. GJ436b membuktikan satu hal, alam semesta tidak selalu mengikuti logika yang kita kenal. Di tempat lain, api dan es bisa hidup berdampingan, dan mungkin masih banyak dunia aneh lain yang belum kita temukan. Planet ini hidup tanpa matahari, sendirian di kegelapan. Di luar sana, jauh dari tata surya kita, ada dunia misterius bernama Coconut 2b. Planet ini bukan sekedar aneh, dia adalah planet yatim, tidak mengorbit bintang seperti bumi. Artinya, tidak ada matahari yang menerangi siang hari, tidak ada pagi, tidak ada senja, hanya kegelapan abadi. Coconut 2b termasuk jenis planet raksasa gas, mirip seperti Jupiter, tapi jauh lebih misterius. Suhu di sana sangat dingin, karena tidak mendapat panas dari bintang. Langitnya gelap total, hanya dihiasi bintang-bintang jauh yang redup. Para ilmuwan percaya planet seperti ini mungkin terlempar dari sistem bintangnya akibat tabrakan gravitasi yang kacau. Bayangkan sebuah dunia yang dulunya punya matahari, lalu kehilangan segalanya dan mengembara sendirian di kosmos. Jumlah planet seperti ini di galaksi kita bisa jadi lebih banyak daripada jumlah bintang. Artinya, alam semesta mungkin dipenuhi oleh dunia gelap yang mengambang bebas. Coconut 2b mengingatkan kita satu hal, tidak semua planet punya rumah. Ada yang terdampar sendirian di tengah kegelapan tanpa akhir, dan mungkin di suatu tempat di luar sana ada dunia lain yang juga kehilangan cahayanya. Dari bumi yang diam-diam bergerak sangat cepat hingga planet-planet aneh yang sulit dibayangkan, kita baru saja melihat sebagian kecil dari keajaiban alam semesta. Setiap objek yang kita bahas hari ini menunjukkan bahwa kosmos tidak hanya besar, tapi juga penuh misteri. Dan semakin kita mencoba memahami semuanya, semakin kita sadar masih banyak hal yang belum kita ketahui. Mungkin di luar sana masih ada sesuatu yang jauh lebih aneh, lebih ekstrim, dan tidak masuk akal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena perjalanan kita baru saja dimulai di kosmos.